Assalamualaikum, Soliha kelas 1, 2, dan 3. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga tetap sehat, puasanya tetap semangat ya. Bertemu lagi di acara Kultum Sore bersama MI Nurul Karim yang senantiasa menebar kebaikan dan mengingatkan solihah untuk berbuat baik. Nah, hari ini bersama Bunda Iin kita akan belajar tentang pentingnya sholat. Nah, dari solihah semuanya masih ada nggak yang dengan sengaja atau tidak sengaja meninggalkan sholat, atau yang tadi pagi tidak sholat subuh? Seperti yang kita ketahui bahwa sholat itu adalah tiangnya agama Islam nih. Nah, ibaratnya rumah tanpa tiang pasti akan roboh. Seperti juga kita jika umat Islam tapi tidak menjalankan sholat. Nah, bagaimana dengan iman atau amalan-amalan yang lain? Perlu dipertanyakan apakah itu sudah ikhlas, sudah lillahi ta'ala karena Allah atau belum. Nah, teman-teman semua, kita juga sudah mengetahui kan kalau sholat itu adalah hal pertama yang nanti akan dihisab di akhir nanti. Amalan pertama yang akan ditimbang nih sama malaikat-malaikatnya. Nah, lalu dosanya itu apa aja sih kalau kita meninggalkan sholat subuh, duhur, asar, isya, subuh tadi sudah ya. Nah, dosanya itu apa sih yang kita dapatkan jika kita meninggalkan sholat? Nah, jadi kita akan membahas dosa yang kita dapatkan jika kita dengan sengaja maupun tidak sengaja meninggalkan sholat. Nah, yang pertama, jika kita meninggalkan sholat subuh nih, dosanya itu sama saja seperti masuk neraka selama di akhirat. Itu baru di akhirat. Nah, bahkan dosanya itu sama saja kita masuk neraka selama 6.000 tahun di dunia. Nah, jadi itu sama saja dengan kita kalau meninggalkan satu kali sholat subuh nih, kita akan masuk neraka selama 6.000 tahun. Nah, hitungannya itu 6.000 tahunnya itu seperti 6.000 tahun di dunia. Wow, sangat panjang sekali kan? Padahal itu baru satu kali kita meninggalkan sholat subuh, ya kan? Dosanya sudah sangat bikin kita kaget gitu ya. 6.000 tahun kita di neraka, sangat panas sekali kan neraka itu. Nah, lalu yang kedua, jika kita dengan sengaja meninggalkan sholat duhur nih, dosanya itu sama saja kita membunuh 1.000 umat Islam. Nah, membunuh satu orang saja dosanya sudah Masya Allah, apalagi kalau kita dosanya itu disamakan dengan membunuh 1.000 umat Islam. Masya Allah sekali teman-teman. Nah, selanjutnya kalau kita dengan sengaja satu kali saja dengan sengaja maupun tidak sengaja meninggalkan sholat asar, dosanya itu sama saja seperti menghancurkan Ka'bah. Masya Allah. Nah, kalau satu kali saja kita meninggalkan sholat maghrib nih, dosanya itu sama saja seperti berzina dengan kedua orang tua kita sendiri. Berzina dengan orang lain saja dosanya sudah Masya Allah, apalagi dengan kedua orang tua kita sendiri yang sedarah dengan kita. Nah, itu dosanya sangat besar sekali teman-teman. Nah, lalu yang kelima, kalau satu kali saja kita meninggalkan sholat isya, dosanya itu sama saja seperti selama hidup teman-teman. Dan apa saja yang dilakukan di dunia itu tidak diridhoi oleh Allah SWT sebelum kita benar-benar bertaubat. Nah, maka dari itu teman-teman, jangan coba-coba kita meninggalkan satu kali saja sholat, karena tadi kan sudah Bunda jelaskan bahwa masing-masing itu sudah ada dosanya kalau kita meninggalkan sholat subuh, duhur, isya itu dengan sengaja. Masya Allah sekali. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena kita tidak menjalankan ibadah sholat. Nah, sebenarnya kan sudah tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat ya.
Kalau tidak bisa bangun subuh karena terlalu pagi, sekarang sudah ada alarm, zamannya sudah canggih. Nah, kalau tidak ada air, pada saat mau berwudu, Allah sudah memberikan aturan kita boleh tayamum. Nah, kalau misalnya kita sedang sakit, tidak kuat untuk berdiri ataupun duduk, Allah sudah memudahkan kita dengan memperbolehkan kita untuk sholat sambil tidur. Nah, oleh sebab itu nggak ada alasan bagi kita, bagi teman-teman semuanya untuk meninggalkan sholat. No, nggak boleh. Jadi, mulai sekarang yang masih sholatnya itu masih bolong-bolong, ingat Bunda tadi sudah jelaskan bahwa dosa-dosa yang akan kita dapatkan kalau kita meninggalkan satu kali saja sholat. Apa teman-teman gak takut, ya kan? Kita masih banyak loh tanpa kita tidak sadar melakukan dosa yang lain. Masa masih mau ditambah lagi dengan sengaja meninggalkan sholat? Nggak boleh ya teman-teman. Jadi mulai sekarang ayo semangat perbaiki ibadahnya, perbaiki sholatnya supaya kita mendapatkan ridho dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Jangan lupa sholat dan tetap semangat puasanya. Bunda tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.